Salam saudara dikasihi Tuhan. Seorang suami diomelin oleh istrinya karena suami membuang sebuah bungkusan kecil yang tadinya ada di meja sebelah tempat tidur istrinya. Suaminya berpikir sampah lalu dibuang. Ternyata sesuatu yang dalam plastik itu adalah sebuah jenis tanaman, biji tanaman yang baru dibawa oleh istrinya dari rumah temannya ketika tadi dia berkunjung ke sana, karena temannya berkata itu baik untuk menurunkan tekanan darah. Tapi karena suaminya tidak tahu, dia pikir sampah-sampah dalam plastik, dibuangnya. Saudaraku, kita sering demikian. Kita membuang begitu banyak kesempatan untuk menikmati firman Tuhan karena kita tidak tahu manfaatnya. Bahkan di gereja pun kita sibuk dengan handphone kita sendiri. Bahkan saya menemukan orang datang ke gereja tapi malah sibuk ngobrol dengan kiri kanannya. Ketika firman Tuhan diberitakan, mereka seakan-akan memiliki agenda sendiri, kegiatan sendiri. Pendeta yang berkhotbah di depan diabaikan begitu saja. Alkitab yang tersimpan di meja di rumah sudah berdebu, tidak pernah dibuka. Begitu juga dengan begitu banyak postingan-postingan di sosial media berkaitan dengan hal-hal yang rohani, pemberitaan firman Tuhan dilewatkan begitu saja, terus di-scroll mencari sesuatu yang menarik hatinya. Tapi kebenaran-kebenaran yang ditabur oleh para hamba Tuhan dilewatkan begitu saja. Postingan-postingan yang di Facebook, postingan yang ada di TikTok, ataupun juga yang ada di Instagram, entah berupa flyer, ataupun berupa khotbah singkat seperti ini, diabaikan begitu saja, karena tidak tahu apa manfaatnya. Sekiranya kita tahu, maka kita mungkin akan memperlakukan firman Tuhan dengan cara yang sangat berbeda. Saya mau beritahu kepada saudara, apa kata firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani juga. Yang pertama saudara harus mengerti dan imani dengan percaya. Injil itu sama dengan kekuatan Allah. Dan apabila kekuatan Allah ada pada kita, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil. Sama seperti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya akan kekuatan Injil, padanya pun tidak ada yang mustahil. Kehidupan ini terasa begitu berat, banyak hal yang pesimis rasanya, banyak hal yang rasanya tidak menjanjikan, karena kita tidak membaca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Yang kedua, di dalam Mazmur 119 ayat 130, firman-Mu yang tersingkap menerangi, memberikan pemahaman kepada orang-orang sederhana. Kita sering mengeluh, kita tidak mengerti jalan mana yang harus kita pilih. Kita tidak tahu harus membuat keputusan apa. Kenapa? Karena kita tidak izinkan firman Tuhan menerangi. Kita tidak izinkan firman Tuhan memberikan pemahaman kepada kita. Lalu kita mulai bingung, saudaraku. Bukankah di dalam Mazmur 119 ayat 105 dia berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gelapkah saudara melihat masa depan saudara? Itu cukup mengatakan firman Tuhan belum engkau terima dengan cukup. Apakah saudara tidak melihat pengharapan? Masa depan yang indah penuh pengharapan? Apakah saudara tidak melihat ada sesuatu yang besar, yang gilang gemilang yang Tuhan sudah sediakan? Itu pun karena kita belum menikmati firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga saudaraku, di dalam Matius 4 ayat 4.
Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman itu menghidupkan, saudaraku. Firman itu membuat kita melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Banjir tidak menghanyutkanmu, api tidak membakar engkau hangus. Itu membuat kita menjadi bergairah, bersemangat. Hidup ini kita jalani dengan optimis. Berbeda cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Itulah yang terjadi kalau firman Tuhan ada pada kita. Juga dijelaskan, saudaraku. Selanjutnya saya sampaikan kepada saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan berikut ini, yaitu Matius 7 ayat 24-25. Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia akan menjadi seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir dan angin kencang menimpa rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Saat saudara menikmati firman Tuhan, saudara menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Ketika kita menjadi pribadi yang bijaksana, kita tahu jalan-jalan mana yang harus kita pilih dalam kehidupan ini. Kita tidak emosional, kita tenang saja. Apapun yang terjadi, kita respon dengan baik. Semuanya karena firman Tuhan. Saudaraku, orang jual televisi saja